Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdela SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi, asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru. Pada kesempatan ini ingin memaparkan aksi nyata modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti kegiatan program guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang dilakukan lebih terpusat pada guru. Saya lebih mendominasi pembelajaran, guru menjadi titik pusat dalam pembelajaran, serta siswa lebih pasif menerima informasi dari guru. Seharusnya pembelajaran berpusat pada anak. Anak didorong untuk menjadi pembelajar yang aktif, kreatif, dan mandiri, dan guru hanya sebagai fasilitator dan menjadi pembimbing. Anak bukan lagi objek pasif yang hanya menerima informasi dari guru, melainkan pembelajar yang aktif dalam proses belajar. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa saya harus memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan. Maka tindakan saya yang akan dilakukan adalah yang pertama, banyak belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pentingnya memberikan pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menuntun anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, dan berproses menuju anak menemukan kemerdekaannya. Yang kedua, merefleksikan diri terkait sistem pembelajaran di kelas, mampu menyebutkan, merasakan akan kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, menemukan banyak ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun, bahwa pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut anak. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan di kelas. Saya akan melakukan yang pertama, mengubah metode dan model pembelajaran di kelas yang memperhatikan kebutuhan siswa. Yang kedua, mengubah metode yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Yang ketiga, mengubah cara pandang terhadap siswa yang semula berorientasi pada nilai menjadi berorientasi pada proses. Sebelum melakukan penerapan aksi nyata pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan, diantaranya yang pertama, koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Serang Baru, Ibu Reni Yosepa SPD MSI. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas 11-8 terkait materi gangguan pada sistem ekskresi. Tahapan yang kedua adalah tahapan pelaksanaan. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan yang saya laksanakan ketika proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, penyampaian salam, dan yang kedua, penyampaian salam dari Jawa Barat. Penyampaian salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan menyampaikan salam dari Jawa Barat, Sampurasun, yang akan dijawab oleh anak Rampes. Hal ini saya menunjukkan keteladanan menjadi seorang pendidik. Bertemu dengan seorang pendidik diawali dengan mengucapkan salam. Dan salam dari Jawa Barat untuk menumbuhkan, mengenalkan bahwa anak terlahir memiliki kodrat alam, yaitu latar belakang kebudayaan.
Yang kedua, peserta didik memimpin doa. Dalam proses pembelajaran di kelas yang berpusat pada murid, saya menitik beratkan agar anak menjadi berperan aktif. Saya menuntun, mengembangkan akan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing anak. Kegiatan yang ketiga, menyanyikan lagu nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jiwa nasionalis pada diri seorang anak, agar mereka mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia yang harus mereka cintai negaranya. Yang keempat, peserta didik absen menggunakan Google Form. Saya di sini memanfaatkan aplikasi-aplikasi teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman siswa, yaitu absen kehadiran menggunakan Google Form. Tahapan pelaksanaan bagian pendahuluan yang kelima. Peserta didik menjawab pertanyaan asesmen non-kognitif dari siswa. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sangat berperan aktif. Ketika saya memberikan pertanyaan, ada yang langsung menjawab langsung, ada juga dengan aplikasi Mentimeter. Hal ini bertujuan bahwa saya melayani semua kebutuhan anak. Pada dasarnya anak itu unik sesuai dengan karakteristiknya dan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Pada tahap ke-6, peserta didik menjawab pertanyaan persepsi dari guru. Di sini saya memberikan pertanyaan pemantik sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Peserta dituntut untuk menjawab pertanyaan agar berperan aktif. Kegiatan yang ketujuh, peserta didik membacakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran ini dibacakan oleh perwakilan dari siswa yang menunjuk dirinya. Hal ini untuk menumbuh kembangkan keaktifan siswa agar mereka pun paham akan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan yang ke-8, peserta didik mengerjakan pretest di Google Form. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi yang pada dasarnya mereka harus mengikuti segala kodrat perkembangan zaman. Jadi saya menggunakan pretest yang berbasis teknologi dengan Google Form. Tahap pelaksanaan bagian kegiatan inti. Proses pembelajaran di kelas 11.8, materi pembelajaran gangguan pada sistem ekspresi. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning, di mana sintaknya adalah yang pertama orientasi. Saya memberikan video, kemudian peserta didik melakukan atau menyusun pertanyaan terkait video yang ditayangkan. Yang kedua, saya mengorganisasi atau mengatur kelompok siswa secara heterogen. Yang ketiga, peserta didik melakukan analisis dan tanya jawab. Yang keempat, peserta didik mengajukan pertanyaan. Yang kelima, peserta didik mempresentasikan hasilnya sesuai dengan kesepakatan kelompok. Ada yang berupa pengerjaannya di karton, ada yang membuat video. Disesuaikan yang berpihak pada murid, disesuaikan dengan gaya belajarnya. Kemudian pada kegiatan penutup, guru bersama siswa secara bersama-sama membuat kesimpulan. Kemudian pengerjaan post-test yang berbasis teknologi menggunakan Google Form yang disesuaikan dengan perkembangan zaman siswa. Kemudian selanjutnya memberikan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran ada yang ingin mengutarakan secara langsung, ada juga yang mengisi berbasis teknologi di Google Form, disesuaikan dengan keinginan anak. Yang jelas, sebagai seorang guru memenuhi segala kebutuhan anak. Pada kegiatan penutup,
saya memberikan tugas yang harus disiapkan di pertemuan selanjutnya dan ditutup dengan salam. Pada pembelajaran di kelas 11.8 ini ada tantangan serta solusinya. Tantangan yang ditemukan adalah masih ada siswa yang belum berperan aktif dalam kegiatan diskusi, hanya mengikuti saran dan solusi atau jawaban dari temannya saja. Kemudian solusinya adalah saya akan melakukan kegiatan personal dalam melatih siswa untuk aktif dalam kegiatan diskusi. Berikut adalah testimoni siswa dan guru atau penilaian dari siswa dan guru terkait proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas 11.8 materi gangguan pada sistem ekspresi. Berikut adalah testimoni dari siswa. Natania Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natania Iza Maulidi dari kelas 11.8 SMA Negeri 1 Serang Baru. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kegiatan pembelajaran bersama Ibu Nurlela SPD. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Nurlela tentunya memberikan keteladanan, menyenangkan, dan di sini siswa dituntun untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran serta mengajarkan aplikasi-aplikasi teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natania Iza Maulidi dari kelas 11.8 SMA Negeri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nopia Pahlawati SPD. Rekan sejawat saya Ibu Nurlela SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bekasi, asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru. Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh Bu Nurlela sudah sesuai dengan salah satu pemikiran Ki Haji Dewantara, yaitu di mana dalam proses pembelajarannya memberikan keteladanan, pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga murid senantiasa berperan aktif, serta menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sukses terus untuk Bu Nurlela dan tetap semangat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.